guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ika Muntan bersama aku Merianti Rahma dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Nah, hari ini aku bakalan bahas tentang fenomena yang lagi hits banget, yaitu fenomena tentang TikTok. Lebih spesifiknya, aku bakalan bahas tentang bagaimana sih persepsi masyarakat tentang fenomena TikTok ini. Jadi, buat teman-teman yang penasaran, lanjut terus ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, teman-teman tahu kan aplikasi TikTok? Atau mungkin dari teman-teman udah ada yang install aplikasi TikTok? Jadi, aplikasi TikTok adalah aplikasi yang membolehkan penggunanya untuk membuat video pendek musik mereka sendiri. Jadi, kita bisa buat video sesuai kreativitas kita. TikTok sendiri diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming di Tiongkok. Jadi, pada awal kemunculannya, TikTok mendapatkan persepsi buruk di mata masyarakat. Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum persepsi itu apa? Nah, jadi menurut Gibson dan Nolly tahun 1944, persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan dari seorang individu. Jadi bisa dikatakan persepsi ini adalah pandangan masyarakat atau pandangan individu sendiri terhadap suatu fenomena yang ada di lingkungan kita. Jadi yang kayak aku bilang tadi, pada awal kemunculannya di Indonesia, TikTok mendapatkan persepsi yang buruk di mata masyarakat. Jadi orang-orang kayak menganggap ini aplikasi apaan sih? Kok kayak gini, orang-orangnya kayak joget-joget, nggak jelas gitu dan lain sebagainya. TikTok itu dianggap aplikasi yang alay, aplikasi yang memuat konten negatif, aplikasi yang memberikan pengaruh buruk, terutama terhadap anak-anak pada saat itu. Nah, jadi persepsi masyarakat itu semakin buruk ketika ada yang viral dari TikTok, yaitu pasti pada ingat kan Bowo TikTok. Nah, jadi Bowo itu adalah bisa dibilang seleb TikTok pada awal kemunculannya yang mengadakan meet and greet. Kemudian ketika mengadakan meet and greet, ternyata fansnya itu kecewa yang ikut meet and greet tersebut karena wajahnya Bowo ini beda dari yang ada di TikTok. Jadi karena si Bowo ini, aplikasi TikTok itu kayak semakin dianggap jelek gitu ya, semakin dianggap memberikan pengaruh negatif dan lain sebagainya, nggak tahu sih gimana. Jadi, TikTok juga sempat diblokir oleh Kominfo terkait laporan tentang konten negatif. Pemblokiran tersebut berlangsung seminggu dari tanggal 3 Juni 2018 hingga 10 Juni 2018. Nah, jadi kan karena hal itu, persepsi masyarakat ini semakin buruk tentang TikTok. Kayak, oh udahlah berarti ini aplikasi yang nggak baik gitu, nggak bagus tentang konten negatif dan lain sebagainya. Terus berujung pada tindakan tidak menginstal aplikasi TikTok. Jadi kalau pada saat itu kita menginstal aplikasi TikTok tuh nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Cuman kita bakalan dicap alay dan lain sebagainya oleh teman-teman kita sendiri. Nah jadi kan setelah pemblokiran itu, TikTok tuh kayak membenahi konten-konten negatif yang ada, menghapus, memblokir semua orang-orang pengguna yang dianggap membuat konten negatif, salah satunya Bowo tadi. Jadi Bowo itu diblokir dari berbeda dengan sekarang kan. Jadi kalau misalnya kita lagi buka Instagram atau buka Twitter, nggak jarang kita tuh ngeliat video-video TikTok yang lucu-lucu atau yang menghibur dan lain sebagainya. Nah jadi di sini persepsi masyarakat itu mulai berubah, terutama pertengahan 2019 TikTok itu mulai naik lagi. Beberapa faktor yang menyebabkan TikTok itu booming lagi di Indonesia terutama ya. Yang pertama karena video-video TikTok itu menghibur. Kemudian banyak juga pengguna-pengguna TikTok dari kalangan selebgram, artis, bahkan pejabat kayak Pak Ganjar. Pak Ganjar juga pernah main TikTok. Kemudian kalau artis tuh ada Gisel, kalau dari selebgram tuh banyak banget ya kayak Dara Arafa dan lain sebagainya. Gak jarang juga lagu-lagu di TikTok itu jadi tren atau challenge-nya. Salah satunya adalah Lati Challenge yang lagi hits banget. Jadi nggak semua di TikTok itu kayak konten negatif. Di sini orang-orang mulai berpikir kayak, oh iya kayak jadi nggak semuanya ya konten negatif, ada juga yang kayak mengasah kreativitas gitu. Kemudian gak jarang juga di TikTok itu kayak ada tips-tips, cara memasak, cara membuat ini, cara membuat itu yang seru-seru banget. Jadi kayak orang-orang, oh ya udahlah, kayaknya ini aplikasi nggak negatif banget gitu lah ya. Karena itu di sini persepsi masyarakat itu mulai berubah. Mereka yang awalnya menganggap TikTok kayak aplikasi yang alay, aplikasi yang negatif, mulai nginstal TikTok, mulai kayak senang main TikTok. Karena pada dasarnya aplikasi ini tuh sama aja kayak aplikasi yang lainnya. Tapi tetap ada sih beberapa orang yang menganggap kayak aplikasi ini tuh ya udahlah alay gitu.
Jadi masih tetap ada orang yang pro dan orang yang kontra dengan aplikasi TikTok. Nah, karena aku juga udah install aplikasi TikTok, jadi kalau di TikTok itu ada fitur yang menampilkan video-video yang kita sukai aja. Misalnya pas di beranda kita ada video yang nggak kita sukai, jadi kita tinggal klik aja tidak tertarik. Konten tersebut nggak bakalan muncul lagi. Jadi dia bakalan nampilin konten-konten yang kita sukai, kayak memasak dan lain sebagainya. Terakhir, mau apapun aplikasinya, mau TikTok, mau Instagram, kalau selama kita menggunakan hal tersebut untuk hal-hal yang positif, pasti hasilnya juga bakalan positif. Jadi terus berkarya ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.